Kita melanjutkan yang kemarin, bukan kemarin, yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas yang ya sudah benar secara substansi, tetapi mungkin sedikit ada perlu menyesuaikan lah redaksinya, menata ya. Ini ada juga sebenarnya ya sama juga ya, hampir sama lah. Oke, tapi coba kita lihat ya. Nah, ini judulnya adalah perbandingan prestasi Ma'arok Kitabah antara mahasiswa yang tinggal di pondok dengan yang tinggal di kos selama menjadi. Nah, ini kan ya kitabah ini ya. Kitabah itu kan tinggal kita mau ambil kitabah berapa, 1, 2, 3 itu atau semuanya. Kalau semuanya kan ya sudah, tidak perlu ditambahkan selama menjadi mahasiswa begitu ya. Nah, sehingga judulnya bisa seperti ini, perbandingan prestasi Ma'arok Kitabah. Nah, sudah betul ini mahasiswa. Nah, ini kan siapa gitu ya? Mahasiswa pendidikan bahasa Arab angkatan 2016. Nah, antara yang tinggal di pondok dengan yang tinggal di kos. Gitu aja kan, simpel ya. Enggak usah pakai selama atau apa, enggak usah ya. Nah, oke, kemudian kalau sudah begini nanti tinggal kita menjadikan rumusan masalah itu sangat mudah sekali gitu ya. Ini variabelnya. Nah, sebenarnya jadi ini ya, mahasiswa yang tinggal di pondok, yang tinggal di kosnya sebenarnya kan satu kelompok gitu ya. Yaitu mahasiswa kan gitu ya. Sedangkan kelompok yang adalah prestasi Ma'arok Kitabah. Nah, kalau ini kemudian diisi dengan semuanya mahasiswa, terus yang Ma'arok Kitabahnya yang mana? Nah, jadi variabel ya, lagi-lagi sebenarnya sangat mudah sekali. Ini kan variabelnya ini ya, prestasi Ma'arok Kitabah kan ini jelas-jelas ya. Kemudian yang satunya kan berarti ini mahasiswa. Nah, ini kan yang tinggal di pondok dan yang tinggal di kos ini kan sebenarnya ya. Nah, memang ada yang membagi ini menjadi dua, satu X1 begitu ya, yang tinggal di mana pondok, satunya X2 nya yang tinggal di kos begitu ya. Nah, jadi ini satu kelompok ini, sehingga ini kurang satu gitu ya. Nah, atau ini tinggal mindah saja ya, mindah saja begini ya. Jadi maksudnya yang dipindah adalah ini ya. Nah, ditambahkan ini aja kan ya. Sudah. Nah, ini tinggal ya diambil ininya saja ya, prestasi Ma'arok Kitabah. Nah, ininya tidak ya. Udah selesai gitu ya. Jadi gini, mahasiswa yang tinggal di pondok ya, nah gini aja kan, sudah simple ya. Nah, sehingga ketika ini kita tadi sudah menyesuaikan judul di atas ini ya, ini seperti ini, maka ya kan ini tinggal kita copy. Nah, kemudian nanti rumusan masalahnya berarti apakah ini perbandingan loh. Iya, kemarin sebelumnya perbedaan prestasi gitu ya. Nah, ini ditulis seperti ini ya. Apakah terdapat perbedaan antara prestasi? Ya, sebenarnya ya tadi kalau kita langsung kepada judul perbedaan, nah itu kan lebih simpel aja.
Tinggal kita copy judulnya, kemudian kita tambahkan apakah terdapat perbedaan, gitu ya. Tuh. Kalau judulnya perbandingan, apa boleh saja, ya, tidak apa-apa. Gitu. Nanti ya larinya rumus-rumusnya tetap seperti ini. Apakah terdapat perbedaan antara, karena kan pertanyaannya perbandingan. Nah, itu. Nah, kemudian ini sudah betul yang prestasi yang tinggal di pondok, ini yang tinggal di hanya redaksinya aja ya. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan tambahan ya. Apa yang menjadi faktor ya? Boleh ditambahkan ini ya. Hanya saja asal nanti hasilnya memang terdapat perbedaan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada perbedaan kan ya ini menjadi tidak sesuai gitu ya. Nah, ini hanya saya sesuaikan rumusannya ya, redaksinya. Apa saja faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan. Atau ini juga ya sudah tepat, tetapi ininya beberapa tadi ya, beberapa kata yang perlu disesuaikan gitu ya. Oke, kita coba lihat satunya ini ya. Nah, studi komparasi prestasi masa Maharok Qiraah antara siswa alumni MTS ya, SM dan SMP. Nah, ini yang saya sesuaikan studi komparasi prestasi Maharok. Nah, Qiraah dan bahasa Arab itu kan sudah satu grup gitu, sehingga tidak perlu ditambahkan gitu ya. Itu. Ini sudah betul variabelnya prestasi dan siswa begitu ya. Nah, ini juga sepertinya memang langsung gitu ya. Apakah ada perbedaan antara yang kedua faktor yang mempengaruhi prestasi, mempengaruhi perbedaan. Nah, mempengaruhi perbedaan. Itu ya. Kalau memang nanti hasilnya perbedaan kan gitu ya. Oke, secara umum sudah nggak ada masalah. Hanya kalau mau disesuaikan perbedaan kemampuan Maharok Qiraah siswa kelas 10 boleh silahkan. Pakai ini juga tidak apa-apa. Atau seperti contoh kemarin ya, kita pakai studi komparasi di belakang. Jadi prestasi Maharok Qiraah siswa kelas 10 MA Al-Anwar dalam kurung studi komparasi antara alumni MTS dan SMP. Itu juga bisa ya. Jadi ya, pakai seperti ini juga boleh ya. Nah, prestasi ini ya. Nah, studi komparasi antara alumni MTS dan SMP. Nah, begini. Ini juga bisa. Ya, oke. Ini sudah betul. Nah, ya ini nggak ada masalah. Tinggal kalau ini ada rumusan masalah yang pendahuluan, berarti kan bagaimana prestasi atau kemampuan Maharok Qiraah ya siswa kelas 10 MR alumni MTS. Yang kedua, bagaimana prestasi atau kemampuan Qiraah siswa kelas 10 alumni SMP. Itu aja ya kan, kalau mau ditambahkan. Oke. Kita sekarang ke ini ya, rumusan masalah ini ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Kita dapat judul ini, prestasi Maharok Kalam ya. Ya, lagi-lagi sebenarnya ini menurut saya sih ya tidak perlu ditambahkan ya. Nah, antara siswa alumni MTS dan SMP kelas 10 di MA boleh begini ya. Atau seperti sebelumnya, prestasi Maharok Kalam siswa kelas 10 MA antara alumni MTS dan SMP ya. Jadi boleh juga misalnya seperti ini kan. Siswa kelas 10 ya. Begini juga bisa ya. Ini boleh. Prestasi Maharok Kalam siswa kelas 10 MA Darul Hikmah. Nah,
atau ini dipakai juga bisa antara alumni SMP dan MTS ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang tidak kita koreksi adalah rumusan masalah ya. Nah, bagaimana ini sudah betul prestasi Maharul Kalam, ini siswa alumni MTS SMP, tinggal kita lihat mana yang bebas, mana yang terikatnya gitu aja ya. Bagaimana prestasi Maharul Kalam siswa? Nah, ya ini memang kalau dipikirkan bisa juga mengarah nanti kepada ini apa? Ya dari judul kan sebenarnya ini memindahkan ya, betul ya. Kalau melihat substansi pertanyaan sebenarnya bisa dibetulkan ini ya, karena kan ketika pertanyaannya bagaimana prestasi Maharul Kalam siswa alumni MTS dan SMP, itu nanti ujung-ujungnya menghasilkan sebuah apa? Kesimpulan sama dan atau berbeda kan begitu ya. Itu ya, logikanya betul sudah. Nah, cuman apakah ini memang bisa atau tidak ya? Saya tidak tahu, saya belum pernah menemukan ya. Yang umum itu dipakai adalah apakah terdapat perbedaan. Gitu. Ya. Sehingga ya kalau ini memang dianggap cukup bisa mewakili itu ya bisa saja, tetapi itu tadi kembali kepada umumnya ya pertanyaan itu apakah terdapat perbedaan ya, sehingga ini akan lebih apa ya mungkin jelas gitu aja ya. Kalau ini gini ya. Nah, sehingga tambahkan ini dikasih ini udah selesai ya. Nah, kemudian yang ini tinggal disendirikan ya. Ini kan pertanyaan pendahuluan, tinggal disendirikan gitu ya. Nah, tinggal disendirikan bagaimana? Ya begini nanti disendirikannya ya. Karena ini sudah terwakili di sini, yang A udah muncul di sini ya. Maka ya, ini pendahuluan menjadi pendahuluan ya. Begini ya. Jadi masing-masing bertanya alumni SMTS gimana, SMP gimana. Nah, kemudian apakah terdapat perbedaan. Nah, ini hierarki saja sih ya. Tuh. Nah, tinggal ini yang dihilangkan tadi ya. Nah, karena sudah masuk bagiannya ini ya. Nah, begini. Oke. Kita lihat yang judul satunya ini ya. Studi komparasi hasil belajar nahwu shorof ya. Hasil belajar nahwu shorof antara siswa SD dan SMP yang berasal dari MI, SD dan MI di MTS. Oke. Ini SD, ini MI, oke. Nah, oke ya. Nah, tinggal kita lihat. Nah, bagaimana pengalaman belajar? Kenapa ini bertanya tentang pengalaman ya? Kan ini tentang hasil belajar. Ya, jadi ini tidak pas ya, bukan pengalaman. Ya, hasil belajar gitu aja. Nah, ini kesalahan ya, perumusan yang saya nggak tahu kenapa kok seperti begini ya. Nah, ini sebetulnya hasil belajar ya. Oke ya. Nah, kemudian juga ini tidak mencantumkan kelas ya. Ini ada kelas ini. Jadi ini juga tidak diperbolehkan begini ya. Nah, karena di sini tidak ada kelas. Ini ada kelas. Nanti menjadi rancu. Kalau ini tidak ada kelas, berarti ingin membandingkan semua siswa yang ada di MTS. Ya, tetapi di sini kok kelas 7 aja, sampel kelas 7 tok, kemudian dipakai untuk yang lain kan nggak bisa begitu. Nah, jadi ini harus disesuaikan ya, memang dimaui yang mana, nah, harus dirubah itu, oke? Ya.
Nah, jadi kalau ini judulnya di MTS, ini dipahami bahwa yang diteliti adalah semua atau nanti hasilnya berlaku untuk semua siswa yang di MTSN Kediri 2. Nah, kalau memang yang dimau seperti ini, maka ini sudah betul populasi. Nah, sampelnya tidak bisa hanya kelas 7. Karena nanti tidak bisa mewakili ini untuk kelas 8, kelas 9 kan mesti beda. Maka ini harusnya kelas sampelnya adalah misalnya ini perlu ditulis berapa siswa jumlah MTS Kediri 2 ya, misalnya 1.500, sampelnya katakanlah 150 gitu ya. Yang ini tidak spesifik kelas 7, itu nanti harus bisa diambil dari kelas 8 juga, kelas 9 untuk nanti bisa diberlakukan kepada semuanya. Kalau kelas 7 doang nanti kan tidak bisa, tidak mungkin. Nah, tetapi kalau yang dimaui ada kelas 7 saja, maka ini juga diganti kelas 7 ya. Jadi nahwu shorof kelas gitu ya, kelas 7 MTSN Kediri 2 antara siswa yang berasal dari SD dan dari MI. Nah, begitu. Nah, nanti maka populasinya kelas 7 sampelnya. Nah, tinggal dilihat kelas 7-nya itu ada berapa kelas paralel. Kalau ada sampai 10 berarti ya kita nanti ambil secara acak ya. Jadi intinya begitu ya. Yang kedua, ini juga harus dilihat dulu ya. Kalau ini sebenarnya menurut saya boleh saja ini meneliti semua kelas 7, 8, 9 ya. Tetapi akan nanti begini. Hasilnya saya kira nanti perlu dibedakan per kelas gitu ya. Kelas 7 bagaimana, kelas 8 bagaimana, 9 bagaimana. Karena setiap kelas itu kan pasti ada progres dia ya. Mungkin kelas 7 ya, mungkin itu kan masih awal gitu ya. Sehingga bisa jadi ada perbedaan gitu ya antara SD dan MI. Karena siswa SD mungkin masih adaptasi. Tapi ketika kelas 8 gitu ya, kelas 9 juga mungkin sudah beda. Nah, kalau mau meneliti semuanya boleh. Tetapi pada penjelasannya nanti perlu dibedakan kelas 7, kelas 8, kelas 9 supaya nanti bisa diketahui secara presisi. Meskipun nanti hasilnya kesimpulannya diberlakukan untuk semua. Tetapi ada hasil gitu ya yang menunjukkan seandainya ya ada perbedaan ya, kelas 7 seperti apa, kelas 8, kelas 9 begitu. Ya. Atau satu kelas saja sekalian enggak apa-apa. Misalnya ini siswa kelas 7 saja atau kelas 8 saja atau kelas 9 saja, itu lebih spesifik gitu ya, tidak menimbulkan bias pemahaman kesimpulan. Kecuali kalau tadi itu di penjelasannya nanti ada kelas 7 gimana, kelas 8 gimana, kelas 9 gimana. Begitu ya. Nah, jadi kalau ini misalnya tetap MTSN semua siswa, maka ini kelas 7 gitu ya, kemudian kelas 8 dan 9. Nah, gini. Tuh. Oke, ini yang terkait dengan rumusan masalah ya, yang perlu koreksi tadi ya. Kita sekarang ke kelompok yang lain ya. Urutan rumusan sudah, kita ke populasi begitu ya. Nah, ini hampir mirip dengan yang terakhir tadi ya, yang kita kaitkan juga dengan populasi ya. Kita lihat, ini judulnya adalah perbandingan kemampuan maharok qiraah siswa lulusan madrasah ibtidaiyah. Jadi perbandingan qiraah siswa kelas 7 antara lulusan MI dan SD ya. Nah, kita lihat ini tadi yang terkait dengan populasi ya. Ini ditulis kelas 7 MTS ya. Nah, ini ketika
Ya, ketika sudah menyatakan di sini kelas 7, maka ini nanti diberlakukan hanya untuk kelas 7. Artinya populasi itu kelas 7. Ya, kelompok besarnya ada kelas 7 populasinya. Tinggal kita lihat kelas 7-nya ada berapa kelas. Kalau cuma satu kelas ya itu sekaligus sebagai sampel, sebagai yang diteliti semuanya, respondennya. Tetapi seandainya kelas 7 ini ada A sampai G misalnya, ada 10 kelas misalnya ya, sampai J begitu. Ya nanti kan tidak perlu diteliti semua 10 kelas ya, kita ambil sampel. Nah itu kita ambil contoh ya. Nah ini saya lihat ini seluruh siswa kelas 7 sudah betul ya. Tuh, kemudian siswa kelas 7A. Nah, kalau memang yang ada itu seluruh siswa kelas 7 di situ hanya ada kelas 1 tok, ya itu boleh. Tapi kan nggak mungkin ini ada penamaan kelas A. Artinya kalau ada penamaan A berarti ada B, ada C, dan seterusnya. Nah, mungkin ada 3 lah. Nah, kalau ada 3 berarti ini harusnya ya merupakan gabungan kelas 7A, B, dan C. Ya, supaya nanti terwakili. Ya, kecuali misalnya kelas B, kelas C itu secara jenis atau macam ya, karakteristik itu sama ya, tidak ada bedanya. Kalau kita melihat kemampuan berarti kemampuannya sama gitu ya. Kalau melihat misalnya gaya belajar ya gaya belajar sama, tergantung kita yang diteliti tentang apa. Kalau ini tentang apa tadi, kemampuan ya, itu ya dan sebaran lulusan SD dan MI itu memang merata di semua A, B, C, boleh diambil kelas 7A. Tetapi kalau misalnya sebaran MI dan SD 7A, 7B, 7C tidak sama ya, kemudian juga kemampuannya itu beragam, maka ini harus diambil 7A, 7B, 7C begitu ya. Nah, begini harusnya. Oke. Nah, begini ya. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Ini ada kualitatif korelasi eksperimen kah? Belum paham. Ini saya ambil yang ini aja dulu ya, yang bias variabel ya. Nah, judul studi komparasi hasil belajar kalam 3. Boleh mau kalam 3 atau kalam gitu toh. Kalau kalam 3 berarti ya harus spesifik nilai kalam nanti yang diambil begitu ya. Atau kalau misalnya kalam gitu tak berarti ya gabungan nilai kalam 1, 2, dan 3. Atau kita tes ya, kita tes langsung gitu. Kelas C dan kelas D berdasarkan latar belakang. Nah, berdasarkan latar belakang ini kan tidak jelas. Apakah berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan lulusan, berdasarkan ikut kursus atau tidak, misalnya begitu ya. Nah, jadi berdasarkan latar pendidikan atau kalau ekonomi nggak ada kaitannya lah kira-kira ya. Jadi ini nggak spesifik ya, maka tidak boleh ya. Boleh dispesifikkan misalnya. Nah, ini ada contoh ini ya. Judul bisa diarahkan kemampuan kalam. Nah, kalam gitu aja ya. Nah, mahasiswa PBA angkatan antara lulusan pesantren modern dan tradisional, misalnya begitu. Atau antara lulusan MA dan MA pesantren, misalnya begitu ya. Itu jadi itu yang perlu dikoreksi ya. Yang juga menarik ini kelas C dan kelas D ya. Kenapa kelas C dan kelas D? Paling tidak ini berarti kan ada kelas A dan kelas B kan gitu ya. Kan nggak mungkin ada penamaan kelas langsung ujuk-ujuk C dan D. Kalau cuma 2 kelas biasanya kan kelas A, kelas B gitu aja. Kalau ini ada penamaan C, D berarti kan ada kelas A, kelas B juga. Nah, saya nggak tahu ini kenapa yang diambil kelas C dan kelas D. Kalau ini dicantumkan seperti ini berarti populasinya adalah kelas C dan kelas D. Apakah boleh meneliti ini? Boleh saja, boleh. Ya. Tetapi ketika kita melihat di sini, ya, ini kan angkatan 2018 kelas C dan D ya. Kalau kita lihat di, populasi sampel, ini populasinya angkatan 2018, ya. Sampelnya kelas C dan D. Nah, kalau yang dimaui adalah populasinya, pemberlakuannya, ya.
bahwa hasil penelitian nanti ini akan digeneralisir kesimpulannya kepada angkatan 2018, maka ini juga harus muncul di sini, jangan dibatasi seperti ini. Persoalan nanti misalnya mau ngambil sampelnya kelas C dan D, silahkan. Ya, tetapi kalau ini yang dimau adalah semua angkatan, semua mahasiswa angkatan 2018, maka ini jangan disebutkan ini. Ya, ini harus apa? Begini. Ya, sehingga nanti studi kombinasi belajar dalam mahasiswa PBA angkatan 2018 ya antara gitu loh. Jadi kalau bukan berarti kalau pakai kelas judul ini nggak boleh, tetapi kalau misalnya pakai kelas C dan D ini, maka ya ini harus dirubah kelas C dan D ini dinaikkan sampelnya. Ya boleh kita sebagian kelas C sebagai kelas D gitu ya, atau mau semuanya boleh, silahkan. Kalau misalnya jumlahnya nggak banyak, misalnya ini 30-30 kan ya semuanya aja kan, nggak sampai 100 gitu ya. Nah jadi judul ini tetap boleh, ini tetap dengan menggunakan kelas C dan kelas D, tetapi ini harus juga dinaikkan ke sini ke atas ya. Nah sampelnya ya kelas C dan D kan paling juga nggak banyak ya, populasi sekaligus sampel berarti. Tapi kalau yang dimau adalah ini dan kelas C dan D sebagai sampel, maka ini harus dimunculkan di judul. Nah ini sehingga ini dicoret ya, karena di populasi itu yang disebutkan masa BN 12. Cuma ini tadi kan yang menjadi catatan ya ini. Nah jadi begitu ya. Nah kalau soal sampel mau kelas C dan D yang diambil boleh, tetapi tadi ya asalkan kelas C dan D ini sudah bisa mewakili kelas A dan B juga apa enggak. Nah kalau belum bisa mewakili sedangkan kita ini anggap untuk berlaku secara keseluruhan, maka ya disebutkan A, B, C dan D. Tuh disebutkan berapa gitu ya, berapa orang misalnya 60 ya, orang misalnya begitu, atau katakanlah 80 orang. Masing-masing diambil berapa? 20 berarti kan. Seandainya ini jumlahnya katakan 40, 160 misalnya gitu ya. Nah, kita ambil 80 orang misalnya ya. Jadi begitu. Nah, kemudian ini judul berikutnya ya. Studi komparasi keterampilan berbahasa Arab. Nah, ini langsung aja ya. Jadi studi komparasi maharok kitabah, kemampuan maharok kitabah antara masalah dalam nulis. Nah, jadi ini kan kita menyoroti variabel tadi ya, variabel alumni MA dan alumni pondok pesantren ya. Nah kalau ininya sudah oke lah, kita mau membandingkan kitabahnya misalnya gitu ya. Kita mau membandingkan kitabahnya. Nah, cuma sekarang yang mau dibandingkan adalah alumni MA dan alumni pesantren. Sekarang faktanya ya. Kita boleh saja begini, tapi yang penting kenyataannya di jurusan ini bagaimana? Ya, karena ketika menggunakan alumni MA dan alumni pondok pesantren, itu berarti kan maunya di jurusan PBA itu kita akan ngambil anak yang alumni MA ya, dan alumni pondok. Sedangkan faktanya itu mungkin ada anak yang alumni MA tapi MA-nya di pondok atau dia mondok kan. Terus gimana? Masuk kategori yang mana? Ya. Ini juga gitu. Alumni pondok pesantren yang dimaksud apakah dia hanya mondok saja, tidak sekolah MA, atau dia mondok di situ sekolah MA juga, atau dia bersamaan bagaimana? Nah, ini menjadi bias gitu ya. Ya, maka ini harus diperjelas ya. Misalnya alumni MA pesantren dan MA non pesantren itu bisa, gitu loh. Ya, nah, sehingga tinggal menambahkan ini saja alumni MA pesantren, gitu ya. Nah, ini adalah alumni MA pondok pesantren dan alumni MA non pondok pesantren. Nah, itu lebih jelas, gitu ya. Itu, oke.